Garam memberi cita rasa enak dan terang, membuat orang melihat perspektif, dimensi, warna, dan wujudnya. Begitulah murid-murid Yesus diharapkan menjadi pelaku-pelaku perubahan. Maka marilah, saudara-saudara yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya selalu dibimbing oleh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 7 Juni, Pekan Biasa yang ke-10. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau senantiasa memelihara kami dengan rahmat-Mu. Semoga kami berani mempersembahkan dari kekurangan kami dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak para murid-Nya untuk senantiasa menampilkan diri sebagai garam dan terang. Pertama, panggilan menjadi garam. Garam itu memberikan cita rasa, mengawetkan dan memurnikan. Garam itu memberi pengaruh dari dalam dan tidak dapat dilihat, tapi memberi dampak bagi dunia di luarnya. Panggilan para pengikut Kristus dapat mengikuti pola ini, yaitu bergerak di bawah permukaan, tidak kelihatan, namun memberikan pengaruh perubahan yang kuat bagi komunitas kehidupannya. Garam bisa berperan kendati kehilangan wujudnya sendiri. Ia memberikan rasa dan mengubah kehidupan secara lebih mendalam. Lalu yang kedua, panggilan menjadi terang. Terang itu memberikan cahaya, menjadi pedoman dan penunjuk arah. Berbeda dari garam, terang itu bergerak di atas permukaan dan karena itu harus punya ciri yang kelihatan. Panggilan untuk menjadi terang dunia mengharuskan seorang murid Yesus tampil di depan dengan sebuah identitas diri yang jelas dan dibarengi dengan pendekatan yang tegas. Terang merupakan pengalaman yang istimewa. Betapapun kecil terang itu, namun bisa berperan untuk mengusir kegelapan. Saudari-saudaraku yang terkasih, peran itulah yang tentunya diharapkan dari para murid Yesus agar kita menjadi garam dan terang. Pengalaman hidup bersama dalam kasih Allah
harus berperan untuk membangun kehidupan bersama secara mendalam, dan peran itu diharapkan membawa perubahan hidup. Garam memberi cita rasa enak dan terang, membuat orang melihat perspektif, dimensi, warna, dan wujudnya. Begitulah murid-murid Yesus diharapkan menjadi pelaku-pelaku perubahan. Maka marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya selalu dibimbing oleh Tuhan. Ya Tuhan, sadarkanlah dan doronglah kami untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami Engkau utus. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.